Bab 1291, Guntur Terang dan Gelap. Secara bertahap, Lan Xuanyu mulai memahami misteri transformasi terang dan gelap, dan seluruh orang itu benar-benar tenggelam di dalamnya. Apa yang bisa dilihat dari dunia luar adalah lingkaran cahaya di tubuhnya terus mengalir, menunjukkan perubahan yang aneh. Setiap kali cahaya pada tubuh berubah, fluktuasi elemen sekitarnya akan menjadi aneh. Bos besar keluarga tumbuhan yang hanya duduk-duduk hanya berpikir bahwa meskipun ini di kapal perang, mereka tampaknya masih terus-menerus mengalami perubahan siang dan malam, dan napas mereka sendiri juga terus-menerus mengalami metabolisme, dan kecepatan kultivasi sebenarnya ini mempercepat secara substansial. Meski mereka tidak bisa menyerap energi kehidupan ekstra di sini, perasaan mempercepat kultivasi masih membuka mata mereka. Lebih penting lagi, tingkat aura yang terpancar dari keluarga tiga orang Lan Xuanyu terlalu tinggi, dan manfaatnya bagi mereka tidak sesederhana meningkatkan basis kultivasi mereka. Bagaimanapun, mereka akan menembus level dewa di masa depan, dan pertama-tama merasakan fluktuasi hukum yang berasal dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Untuk merasakan dan memahami kesempatan seperti itu terlalu langka. Pada awalnya, mereka benar-benar siap berkorban untuk membantu Lan Xuanyu datang, tetapi sekarang mereka jelas merasa bahwa merekalah yang benar-benar mendapatkan manfaatnya. Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan waktu berlalu. Di bawah bimbingan Gu Yuena, Lan Xuanyu berfokus pada kendali 4 atribut cahaya, kegelapan, ruang, dan waktu. Secara bertahap, meninggalkan akal ilahi Gu Yuena, dia juga mampu membuat keempat elemen ini menjadi satu kesatuan. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika bencana petir-petir lahir dari 4 elemen ini, itu pasti akan jauh lebih kuat daripada bencana petir unsur yang lahir dari 4 elemen dasar. Dan karena ada juga 4 elemen, secara relatif, mereka lebih bisa dikendalikan. Setidaknya itu lebih mudah daripada perpaduan 7 atau 8 elemen. Namun, penampakan fusi elemen yang berbeda juga berbeda. 4 elemen yaitu air, api, tanah, dan angin bergabung membentuk pusaran. Bagian dalam pusaran terus dikompresi dan dapat mengembun menjadi petir di bagian ekor. Tapi 4 elemen cahaya, kegelapan, ruang dan waktu bergabung menjadi bola cahaya. Lan Xuanyu sama sekali tidak berani meremasnya, membiarkan mereka menggosok Guntur. Secara relatif, bola energi itu sendiri harus dibuang. Apakah kamu merasakannya? Elemen yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. 4 elemen yaitu cahaya, kegelapan, ruang, dan waktu tidak saling melengkapi seperti air, api, bumi, dan angin. Secara relatif, mereka jauh lebih kuat, tetapi juga tidak stabil. Banyak yang buruk akan membakar diri sendiri. Secara alami, elemen petir kesusahan yang Anda inginkan tidak dapat dilahirkan. Itulah mengapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kita tidak akan menghadapi kesengsaraan guntur terang dan gelap seperti ini saat melewati kesusahan. Alasan Gu Yuena memberikan penjelasan, menyebabkan Lan Xuanyu selangkah lebih dekat. Ada begitu banyak misteri dalam budidaya ini. Gu Yuena sedikit tersenyum dan berkata, jadi, kamu tidak bisa menggunakan keempat elemen ini untuk langsung berubah menjadi thunder untuk melunakkan darahmu. Namun, kamu bisa menggunakan tubuhnya untuk marah. Lan Xuanyu bertanya dengan heran, gunakan tubuh. Tubuh bola 4 elemen ini. Gu Yuena berkata, ya. Kamu bisa menyebutnya petir terang dan gelap. Sebenarnya ada banyak fungsi, bisa langsung dilepaskan untuk membombardir musuh. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa melepaskannya. Kekuatan itu dibutuhkan. Elemental Thunder Tribulation jauh melebihi milikmu, tentu saja tidak mungkin menggunakannya untuk kultivasi dengan orang lain, bahkan untukku di awal. Karena sekali itu tidak bisa dikendalikan, akan sangat fatal jika meledak. Tapi untukmu, dengan Tang Wulin dan aku, kita bisa mencoba. Petik 2. Karena waktu sudah lewat, Lan Xuanyu sangat pintar sehingga dia segera mengerti apa yang dimaksud ibunya. Ya, sekali kamu melakukan kesalahan, kamu bisa menariknya kembali. Gu Yuena menegaskan pikirannya. Lan Xuanyu dengan penasaran berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Gu Yuena berkata, ini sangat sederhana. Jika Anda menggunakan Light and Dark Thunder untuk mengeruk meridian Anda, maka ikuti cara Xuan Tian Gong dan biarkan beredar di tubuh bagian dalam selama seminggu. Efeknya pasti akan jauh lebih baik daripada menahan tubuh Anda dengan Elemental Thunder Tribulation. Petik 2. Lan Xuanyu tidak bisa berkata-kata. Bola energi sebesar itu membersihkan meridian.
Ibu, apa kamu serius? Apakah ini tidak buruk? Merasakan keraguannya, Gu Yuena berkata, prosesnya pasti akan lebih menyakitkan, tapi ini satu-satunya jalanmu. Apakah menurutmu mudah untuk memuaskan tubuhmu dengan langit dan bumi? Jika kamu menghubungkan dewa terang dan gelap, saya tidak tahan dengan guntur, jadi mengapa berbicara tentang langit dan bumi? Anda harus terlebih dahulu menggunakan guntur terang dan gelap untuk mencoba memadatkan langit dan bumi. Proses ini harus bertahap. Ini harus setelah Anda menjadi dewa, Anda benar-benar memiliki elemen gelap akan melakukannya nanti. Tapi di Tian benar, jika kamu ingin lulus tes kesusahan petir ganda untuk menjadi dewa, maka kamu harus mempersiapkannya terlebih dahulu, tentu saja manfaatnya juga besar. Ya, begitu Anda berhasil, setelah Anda menerobos menjadi dewa, kultivasi Anda selanjutnya akan lancar, dan Anda akan dapat mengontrol kemampuan tingkat dewa Anda dalam waktu singkat. Dan bahkan mungkin lebih dari kemampuan tingkat dewa biasa setelah terobosan. Lebih banyak evolusi. Petik 2. Ketika kamu baru saja keluar untuk mengundang tumbuhan roh binatang untuk datang, aku memikirkannya dengan hati-hati dan mendiskusikannya dengan Tanggulin. Aku masih mendukungmu dalam latihan ini. Begitu kamu berhasil, manfaatnya akan sangat besar. Jika kamu tidak melakukan ini, jika Anda melakukannya, Anda akan lebih mungkin berada dalam bahaya. Di masa depan, ketika Dragon Star menerobos, Anda pasti akan memiliki gerakan yang sangat besar. Itu bahkan dapat menyebabkan kecurigaan klan naga. Jika ini masalahnya, cukup buat gerakannya lebih besar, begitu besar sehingga tidak berani menghadapi situasi Anda dengan mudah. Garis keturunan Dewa Naga benar-benar lahir, bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dengan energi pilar naga yang naik, ditambah inti Dewa Naga, Anda harus memastikan keselamatan Anda tidak ada masalah. Jika Anda ingin melakukannya, Anda harus melakukannya dengan lebih teliti. Akumulasi lebih banyak dan tunggu kesempatan. Ketika Anda dapat memobilisasi kesengsaraan surga dan bumi, bahkan jika Anda bukan dewa, Anda tidak akan kehilangan angin dalam pertempuran melawan dewa biasa. Petik 2. Oke, aku mendengarkanmu. Lan Xuanyu tidak lagi ragu-ragu. Dia percaya bahwa orang tuanya pasti tidak akan menyakitinya. Lalu bagaimana saya bisa membiarkan guntur terang dan gelap ini mengalir di tubuh saya? Lan Xuanyu bertanya. Gu Yuena berkata, kompres. Semakin kecil Anda mengompresnya, semakin mudah ia berjalan secara alami di meridian Anda. Sama seperti pemulung, biarkan mengalir di meridian Anda secara keseluruhan. Oke. Lan Xuanyu memusatkan energi mentalnya dan mulai mencoba menekan guntur terang dan gelap. Kompresi ini tidak masalah. Saat dia mulai bertindak di sisinya, Dewa Cahaya dan Gelap Guntur tiba-tiba menambahkan kilatan cahaya ke permukaan, sebelum Lan Xuanyu dapat bereaksi. Semuanya diam. Suara Tanggulin terlintas di benaknya. Anak bodoh, bisakah kamu langsung kompres? Keempat elemen ini sangat tidak stabil. Kompresi secara keseluruhan, bahkan ibumu mungkin tidak bisa mengendalikannya, apalagi kamu. Suara Gu Yuena juga berdering, ya, kompresi Dewa Petir berbeda dari kompresi elemental Thunder Tribulation. Anda perlu mengompres keempatnya secara terpisah tanpa mengubahnya selama proses kompresi. Jalan transformasi. Ini membutuhkan kendali mental yang sangat baik. Petik 2. Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata, Bu, bisakah ibu membantuku mengompres, dan kemudian mengontrolnya untuk mengeruk meridian? Gu Yuena berkata, tidak. Dalam hal ini, Anda tidak akan dapat melihat perubahan pada meridian. Selain itu, meridian tubuh manusia itu aneh dan sangat rumit. Jika saya membantu Anda mengendalikan tubuh Anda, masalah akan muncul. Anda harus melakukannya sendiri. Dalam proses pengoperasian, Anda dapat terus menyesuaikan dan memperbaiki diri dengan pendinginan tubuh. Hanya Anda yang dapat melakukannya. Petik 2. Lan Xuanyu juga sedikit tidak berdaya. Budidaya guntur terang dan gelap benar-benar tidak sulit biasa. Bab 1292, Tubuh Terang dan Gelap. Dia juga tahu sekarang bahwa sepertinya dia ingin menggunakan tempering tubuh kesengsaraan surga dan bumi. Bukan masalah dalam semalam, saya khawatir itu akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Karena itu, dia mulai mengendalikan Dewa Petir Guntur. Itu lebih sulit untuk menekan Dewa Petir Guntur daripada yang dia pikirkan. Tidak sulit untuk memampatkan keempat elemen pada saat yang sama, tetapi kesulitannya adalah mempertahankan jalur transformasinya selama proses kompresi. Ini setara dengan perubahan siang dan malam asli yang tidak dapat diubah, hanya ukuran seluruh dunia.
Pada awalnya, Lan Xuanyu rentan terhadap kesalahan, tetapi di bawah bimbingan dan bimbingan Gu Yuena, dia secara bertahap menemukan jalannya. Inilah keuntungan memiliki guru yang kuat setingkat Dewa Super. Jika Gu Yuena dan Tang Wulin tidak ada di sana, bahkan jika kekuatan Lan Xuanyu saat ini lebih kuat dan bakatnya lebih baik. Bahkan jika garis keturunan Dewa Naga sejati telah terbangun, dia tidak dapat mencapai prestasi menenangkan tubuh dengan Dewa Petir Guntur. Itu terlalu sulit untuk dikendalikan. Demonstrasi Gu Yuena yang berulang telah sangat membantunya dan membuatnya menghindari banyak jalan memutar. Secara bertahap, mengandalkan kendali kekuatan spiritual ditambah kekuatan garis keturunan, Dewa Cahaya dan Kegelapan secara bertahap mulai menyusut di bawah kendali Lan Xuanyu. Namun, penurunan ini tidak terlalu besar. Bagaimanapun, keempat energi ini terlalu tidak stabil. Dalam proses ini, ada ujian besar atas kekuatan mentalnya, dan ini juga merupakan latihan tersulit untuk melatih kendali spiritual. Tetapi manfaatnya juga sangat jelas. Selama proses ini, pemahaman Lan Xuanyu tentang 4 elemen cahaya, kegelapan, ruang, dan waktu semakin dalam, dan dia secara bertahap menyadari arti sebenarnya dari keempat elemen ini. Semakin Anda memahami elemen-elemen ini, semakin mudah untuk mengontrolnya. Lan Xuanyu tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu oleh dunia luar, tanpa disadari, petir-petirnya akhirnya bisa ditekan, dan tubuhnya hanya seukuran bola tenis meja. Dibandingkan dengan elemen pusaran, itu jauh lebih kecil. Namun energi yang terkandung di dalamnya hanya bisa digambarkan sebagai teror. Lan Xuanyu merasa jika guntur Dewa Terang dan Gelap seperti itu dilemparkan, saya khawatir kekuatannya akan melebihi rudal antimateri. Ini dengan sendirinya bisa memasuki gudang tabu. Kekuatan perkasa dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa mungkin seperti ini. Hampir selesai. Dengan kekuatan mental Anda saat ini, sebelum mencapai kesadaran spiritual, pada dasarnya dikompresi hingga batasnya. Anda dapat mencoba mengeruk meridian dan meredam meridian. Suara Gu Yuena datang. Lan Xuanyu tercengang, "Bu, apakah kamu serius?" Meskipun ini telah banyak dikompresi, tapi ini masih tenis meja yang besar. Bahkan jika garis meridian saya paling tebal, tidak akan lebih tebal dari sumpit, bukan? Ini, suara Tang Wulin berbunyi, "Tubuhmu berbeda. Ketangguhan meridian tidak bisa diukur dengan meridian biasa. Memiliki kelenturan yang kuat. Cobalah, tidak ada cara bagiku." Lan Xuanyu sangat ketakutan kali ini. Garis meridian yang ramping dimasukkan ke dalam bola pingpong, atau bola pingpong yang kemungkinan besar akan meledak kapan saja dan bahkan kapal perang pun bisa meledak. Seperti apa? Kuncinya adalah, bagaimana benda ini keluar setelah masuk. Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar tanpa seluruh lingkaran. Ini perintah pribadi. Namun, dengan orang tuanya melindunginya, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan mengontrol bola pingpong untuk mengebor ke meridiannya. Lalu, diblokir. Ya, saya tidak bisa masuk sama sekali, meridiannya terlalu tipis. Guntur terang dan gelap terlalu besar. Lan Xuanyu tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, bagaimana jika meledak? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, suara Gu Yuena terdengar samar, "Ibu ini dapat membantumu." Detik berikutnya, Lan Xuanyu merasa bahwa permukaan Light dan Dark Thunder sepertinya ditutupi dengan energi. Segera setelah itu, meridiannya tiba-tiba membengkak, dan kemudian Light and Dark Thunder dimasukkan. Kekuatan jiwa Xuan Tiangong dimulai dari posisi dantian dan kemudian berakhir ketika kembali ke dantian. Jika Anda melihat lebih dekat saat ini, Anda akan menemukan bahwa Lan Xuanyu memiliki bulatan bulat di perut bagian bawahnya. Seluruh meridian terisi seketika. Sesaat, perasaan tersumbat hampir membuatnya muntah darah. "Ibuku, apakah ini benar-benar berhasil?" Lan Xuanyu terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah pada saat berikutnya, lapisan energi yang mengelilingi guntur terang dan gelap menghilang. Itu adalah satu hal untuk mengontrol kompresi guntur terang dan gelap di kekuatan jiwa sebelumnya, tetapi itu adalah hal lain ketika guntur terang dan gelap bersentuhan dengan meridian. Lan Xuanyu hanya merasakan bahwa badai bagian dalam sepertinya meledak di meridiannya. Dua kekuatan cahaya dan kegelapan yang sangat berbeda, di bawah operasi elemen ruang dan waktu, hampir secara instan mengubah meridiannya sendiri. Ini bukan hanya tempat Anda mengebor, tetapi juga meridian di sekitarnya. Selain itu, Dewa Cahaya dan Kegelapan Petir sendiri masih berfluktuasi dengan sangat mantap, seolah-olah ledakan besar mungkin terjadi kapan saja.
Ketika elemental thunder melembabkan tubuh, itu tetap menyakitkan, dan kemudian dengan cepat menggunakan energi kehidupan untuk memperbaikinya, ambillah secara perlahan, bertahap, dan itu dapat berlanjut. Tapi ketika Dewa Petir Lei ini masuk, dia adalah penghancur murni. Rasanya seperti marah, ditolak oleh tubuhnya sendiri. Lan Xuanyu dengan putus asa mengendalikan guntur terang dan gelap, menekan napasnya. Tapi meridiannya sendiri tidak melakukannya. Peras kuat-kuat, coba peras. Akibatnya, Dewa Terang dan Gelap Guntur mulai pecah lagi tidak stabil. Waktu berhenti dan mundur, kembali ke situasi sebelum Anda tidak mengebor ke meridian. Dada Lan Xuanyu naik turun dengan kasar, dan gerakan seluruh tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Meski baru beberapa saat lalu, stimulus yang bisa dibawa terlalu kuat. Anda benar-benar ingin mencari musuh sekarang, dan mendapatkan petir seperti Dewa Terang dan Gelap ke meridian di tubuh lawan, sehingga lawan merasakan sakit. Butuh waktu lama sebelum napasnya tenang. Kekuatan elemen tidak berbeda dengan tempar tubuh elemen perampokan petir. Alasan mengapa hal itu membuat Anda begitu sakit dan menyebabkan perubahan besar terutama disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu. Oleh karena itu, saat melakukan tempar tubuh, Anda harus mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah menggunakan waktu Anda untuk memadatkan domain untuk mengontrol guntur terang dan gelap. Anda tidak bisa membiarkannya melepaskan napas sekaligus. Anda dapat mencoba melepaskannya secara bertahap. Ketika tubuh Anda tidak tahan, Anda harus membiarkan guntur terang dan gelap masuk di bawah kendali domain pembekuan waktu Anda, itu berhenti sepenuhnya. Biarkan tubuh Anda beradaptasi dengan aura yang telah dipancarkannya. Hanya dengan timbal balik ini kesuksesan dapat dilakukan. Suara Tang Wulin datang. Lan Xuanyu tersenyum pahit, mengapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Tang Wulin berkata, tadi aku berkata, bisakah kamu merasakan itu? Kamu siap untuk memulai lain kali. Kamu harus bersyukur bahwa bahkan ibumu dan aku tidak pernah berlatih seperti ini. Karena tidak ada yang bisa melakukan kami seperti kamu lindungi hukum seperti ini. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Wulin, Lan Xuanyu hanya bisa bergidik, ya. Siapa yang dapat berlatih di bawah perlindungan alam retrospeksi waktu? Perlindungan semacam itu sebenarnya sangat aman. Meskipun dia telah menahan rasa sakit yang luar biasa, kesempatan seperti itu sangat jarang. Tarik napas dalam-dalam dan tekan kuat perlawanan sebelumnya terhadap rasa sakit, datang lagi. Guntur terang dan gelap sekali lagi menembus meridian kali ini, Lan Xuanyu segera menerapkan domain pemadatan waktu pada guntur terang dan gelap. Tiba-tiba, Dewa Cahaya dan Gelap Guntur baru saja melepaskan sedikit nafas, dan itu membeku di sana. Garis meridian Lan Xuanyu masih terpelintir dengan keras, melawan 4 elemen cahaya, kegelapan, ruang, dan waktu yang tiba-tiba menembus. Namun, di bawah pengaruh pembekuan waktu, nafas yang dikeluarkan kali ini relatif kecil. Meski masih sangat menyakitkan, Lan Xuanyu segera menyadari bahwa hal itu dibarengi dengan berlalunya waktu. Secara bertahap, meridian mulai berangsur-angsur rileks, dan 4 energi elemen yang sebelumnya dibor ke dalamnya tampaknya menghilang di meridian saya. Bab 1293, kembali ke Draco. Apakah ini diserap? Masih beradab. Detik berikutnya, dia perlahan melepaskan domain pemadatan waktu. Tiba-tiba, fluktuasi 4 elemen muncul lagi, dan meridiannya dipelintir lagi. Rasa sakit yang luar biasa datang lagi. Bekukan waktu lagi. Biarkan meridian beradaptasi dan menyerap secara bertahap. Benar saja, ini efektif. Kerusakan dari 4 elemen, jika Anda mengubah orang lain, Anda tidak tahan bahkan untuk sesaat. Tapi tubuh Lan Xuanyu ditempa oleh kekuatan naga dan elemental Thunder Tribulation. Itu jauh lebih kuat dari Master Roh biasa dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa biasa. Dengan adaptasi bertahap, saya bisa bersantai lagi secara bertahap. Kemudian Lan Xuanyu merasa bahwa bagian meridian yang pendek ini mulai menunjukkan perubahan halus. Kekuatan darah dalam tubuh mulai mengalir ke dalamnya dengan sendirinya dari segala arah, memperbaiki luka yang disebabkan oleh kekuatan penyerap keempat unsur tersebut. Setelah diperbaiki, meridian menjadi lebih keras dan lebih aneh. Ketika teori menjadi kenyataan, apakah benar-benar mungkin untuk mencoba berhasil? Efek awal segera membuat hati Lan Xuanyu sangat gembira, tetapi dia tidak mengalami iritasi, dan dia masih marah perlahan. Namun, itu tidak memakan waktu lama dan dia tidak bisa melanjutkan. Karena kekuatan mentalnya diambang kelelahan. Dari awal latihan untuk mencoba kompresi guntur terang dan gelap,
hingga sisa waktu casting terus-menerus. Setiap kali itu adalah konsumsi besar kekuatan mental, bahkan jika ada kristal naga di lautan roh, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsi. Harus berhenti, bubarkan guntur dewa terang dan gelap, dan pulihkan konsumsi sebelumnya melalui meditasi. Meskipun seluruh proses barusan cukup menyakitkan baginya, itu juga membuka pintu baru baginya. Sebelum dia mulai bermeditasi, Tang Wulin memberitahunya bahwa jika dia bisa menggunakan Light and Dark Thunder untuk membersihkan meridian, dia setidaknya bisa mencapai telapak tangannya dan melemparkan Light and Dark Thunder melalui telapak tangannya. Kompresi dan pencetakan benda ini terlalu berbahaya, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikannya di luar tubuh, setidaknya sampai Lan Xuanyu menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Tetapi jika dia bisa berhasil, maka kekuatan guntur terang dan gelap pasti sebanding dengan level dewa. Bahkan jika itu adalah perlawanan kuat tingkat dewa, itu benar-benar tidak nyaman. Dengan kata lain, meskipun sulit untuk dibudidayakan dengan cara ini, setelah berhasil, itu setara dengan memberinya sarana untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Renungkan, pulihkan, dan latih lagi. Dengan pengalaman pertama, kali ini Lan Xuanyu akan lebih mahir. Ia juga menunjukkan ketangguhan pikirannya, melihat harapan, ia menjadi lebih rileks dan tidak sabar dalam berkultivasi. Dan di bawah bimbingan Gu Yuena, dia mulai mencoba untuk memandu cahaya dan dewa gelap petir ke meridian, dan mencoba untuk membiarkannya keluar lagi. Bagian meridian yang telah ditempa sebelumnya, ketika terkena petir terang dan gelap lagi, benar-benar jauh lebih baik daripada di awal. Masih akan ada kram dan kontraksi, tetapi amplitudonya telah berkurang. Tapi kali ini, Lan Xuanyu akhirnya mulai menggunakan energi kehidupan di udara, dan tubuhnya mulai menyerap energi kehidupan dan menyuntikkannya ke dalam dirinya, membantu petir terang dan gelap untuk menyempurnakan meridian. Merasa bahwa Lan Xuanyu secara bertahap memasuki negara, Tang Wulin menoleh untuk melihat ke arah Gu Yuena di sampingnya. Dari mata Gu Yuena, dia melihat warna kekaguman. Ketika mereka berbicara dengan Lan Xuanyu, mereka semua berkata bahwa mereka bisa sukses. Namun nyatanya, bahkan keduanya pun tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, rasa sakit di sini terlalu kuat, dan saya tidak tahu apakah tubuh Lan Xuanyu dapat menahannya sepenuhnya. Tetapi sekarang tampaknya Lan Xuanyu tidak hanya dapat menahannya, tetapi kecepatan kontrolnya jauh lebih cepat dari yang mereka kira. Lan Xuanyu sekarang bisa berlatih petir dan gelap petir tubuh tempering, yang agak tidak terduga bagi mereka, dan bahkan bisa dikatakan sebagai kegembiraan yang tak terduga. Gu Yuena tidak bisa lebih jelas lagi tentang kekuatan macam apa Gu Yuena itu. Ini adalah salah satu metode pertarungan utamanya setelah dia menjadi dewa, dan dia sangat kuat. Dengan bantuannya, dan dengan energi gelap yang disuntikkan oleh Dewa Langit, Lan Xuanyu hampir tidak dapat memobilisasi Dewa Guntur Cahaya dan Gelap, yang dapat diprediksi. Tetapi tubuhnya benar-benar dapat menahan terang dan gelap Dewa Petir di dalam, dan secara bertahap menerimanya, yang berbeda. Setidaknya Gu Yuena mengakui bahwa sebelum dia menjadi dewa, bahkan fisik Raja Naga Peraknya tidak dapat menahan energi yang menakutkan ini. Garis keturunan Lan Xuanyu saat ini tidak dapat dikatakan sebagai garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya, tetapi dia memiliki kekuatan fisik dari Raja Naga Emas, ditambah kontrol elemen yang dibawa oleh garis keturunan Raja Naga Perak. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan perubahan kualitatif seperti itu. Mampu melakukan ini, pada kenyataannya, terkait langsung dengan kekuatan naga Lan Xuanyu yang meredam Tianlongxing. Secara khusus, tubuh tempur kekuatan Dewa Naga yang diperoleh dari pilar naga yang naik telah sangat meningkatkan tubuhnya, sangat meningkatkan kemampuan pemulihan dan ketangguhan fisiknya. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa umum, kekuatan fisik mungkin tidak sebanding dengannya. Inilah alasan penting mengapa dia bisa memenangkan kejuaraan di Tang Long Contest, dan itu sama untuk latihan sekarang. Tentu saja, ini bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikan keseluruhan tempur tubuh Dewa Cahaya dan Kegelapan, juga tidak dapat dilakukan dalam semalam. Tidak hanya membutuhkan budidaya jangka panjang, tetapi juga membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar sebagai pelengkap. Hanya dengan cara ini meridiannya dapat terus diperbaiki selama proses penempaan, yang mempengaruhi peningkatan seluruh tubuh. Dalam arti tertentu, ini seperti versi lanjutan dari tubuh tempering kekuatan naga. Nirvana Divine Thunder cukup untuk memuaskan tubuh, dan sekarang ada Light and Dark Divine Thunder lagi. Setelah Lan Xuanyu dapat sepenuhnya memadamkan tubuh Dewa Cahaya dan Gelap Guntur,
dia dapat mempertimbangkan untuk menggunakan energi kesengsaraan langit dan bumi untuk terus memadamkan tubuh. Setelah menyelesaikan 3 tempering tubuh ini, akumulasi seperti itu, dan kemudian menghadapi kesengsaraan guntur yang akan dihadapi saat melewati kesusahan, akan jauh lebih mudah. Mudah untuk mengatakannya, tetapi benar-benar ingin menyelesaikannya bahkan lebih sulit. Ini tidak hanya membutuhkan kekuatannya sendiri, tetapi juga membutuhkan Tang Wulin untuk menyelamatkan hidupnya kapan saja dengan mengandalkan waktu dan ruang untuk melanjutkan. Setidaknya pada tahap awal pendinginan, bantuan semacam ini sangat penting. Dalam proses kultivasi seperti inilah waktu berlalu dengan cepat. Ketika kultivasi Lan Xuanyu diganggu oleh Tang Wulin, dia tercengang saat mengetahui bahwa armada ketujuh sudah bisa dilihat di kejauhan. Kapal perang Silver Armor datang dalam keadaan diam-diam. Teknologi siluman terbaru ini tidak dapat dideteksi bahkan oleh sistem pengintaian radar yang kuat dari Federal Fleet Mothership. Tentu saja, Anda harus menjaga jarak tertentu. Sudah sampai, Lan Xuanyu meregangkan tubuhnya, dan tiba-tiba merasakan sakit kesemutan di tubuhnya. Ini adalah situasi yang muncul di tempat dia berlatih petir terang dan gelap. Baiklah, waktu akan berlalu dengan cepat ketika Anda berlatih. Anda pada dasarnya stabil sekarang. Ketika kami tidak berada di sisi Anda, guntur terang dan gelap mengembun, dan Anda mencoba dengan sepertiga energi dari setiap elemen sekarang. Saat temper, itu akan lebih mudah, kata Gu Yuena sambil tersenyum. Lan Xuanyu terkejut, lalu sorot mata ibunya menjadi sedikit aneh. Ya memang, mengapa saya tidak memikirkannya sebelumnya? Volume Light and Dark Thunder terlalu besar dan meridian tidak tertahankan, yang dapat mengurangi jumlah tiap elemen, sehingga mengurangi ukuran dan kekuatan Light and Dark Thunder. Bukankah lebih mudah menerima seperti itu? Pada saat itu, Gu Yuena membantunya menyelesaikan pengumpulan kuantitas elemen, jadi dia secara alami mengolah sesuai dengan kuantitas itu. Tang Wulin menambahkan, ibumu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Semakin besar energi yang dapat kamu terima, semakin cepat kecepatan kultivasi dan semakin baik efeknya. Di masa depan, kamu juga harus meningkat seiring dengan adaptasi. Energi. Sekarang kami berada di sisi Anda, tentu saja, Anda melakukan yang terbaik untuk berkultivasi pada batasnya. Tetapi jika Anda hanya diri Anda sendiri, Anda harus sangat berhati-hati. Petik 2, Bab 1294, Kedatangan. Ya, aku mengerti. Lan Xuanyu sangat pintar, dia mengerti maksud Gu Yuena sementara dia terkejut di dalam hatinya. Tang Wulin berkata, jika Anda pergi ke Bintang Naga, kami tidak bisa berada di sisi Anda. Jika Anda benar-benar dalam bahaya, Anda akan menyuntikkan kekuatan spiritual Anda ke dalam gelang yang saya berikan kepada Anda. Ide-ide di dalamnya pasti akan melindungi Anda. Pada saat yang sama, pertama kali saya akan tahu bahwa saya akan terburu-buru membantu Anda dengan ibumu. Namun, berdasarkan basis kultivasi kami, jika Anda turun ke Bintang Naga, Anda pasti akan ditemukan. Oleh karena itu, perawatan Anda sendiri adalah yang paling penting. Prestasi Anda saat ini di Bintang Naga, ditambah dengan darah Anda sendiri, tidak mudah ditemukan selama Anda tidak melakukan kesalahan. Setelah ini Anda kembali, alam naga tidak terburu-buru untuk pergi dan berlatih dengan konsentrasi. Tuhan, setelah Anda memiliki dasar untuk menerobos ke tingkat dewa, belum terlambat untuk mencoba pergi ke alam naga untuk mendapatkan kesempatan. Petik 2, Gu Yuena berkata, kita juga akan mencari kesempatan untuk menjelajahi dunia naga untuk melihat apakah kita bisa masuk jauh ke dalamnya. Saya sedikit terkesan, saya pasti pernah ke tempat itu sebelumnya. Inti Dewa Naga mungkin diperoleh dari sana. Ya, baik Wulin dan aku bisa dianggap sebagai bagian dari Dewa Naga, jadi jika alam naga didirikan oleh Dewa Naga, kita mungkin saja menyembunyikan diri di sana. Petik 2, dimengerti, saya akan sangat berhati-hati, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk semua orang, kata Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh. Tang Wulin tersenyum tipis dan berkata, oke, istirahatlah, kalian siap untuk pergi. Tentu saja mereka tidak bisa mengandalkan kapal perang Dapeng Armor Perak untuk lewat, ini adalah rahasia terbesar Sekte Tang dan Akademi Shrek. Saya masih harus terbang dengan 33 kapal perang Tianyin nanti. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, partner sudah siap untuk pergi, semua tumbuhan roh tumbuhan memasuki lingkaran takdir dan dibawa ke sana. Armor perak kapal perang Dapeng secara alami diserahkan kepada Tang Wulin dan Gu Yuena untuk dikendalikan.
Hal yang paling menarik dari mengemudi kapal perang ini adalah semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin mudah untuk mengendalikannya. Mengintegrasikan ke dalam kekuatan spiritual bahkan akan memberikan perasaan menjadi rock armor perak, semua kemampuan dapat dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Pengetahuan spiritual Tang Wulin dan Gu Yuena secara alami tidak diragukan lagi, meskipun mereka belum mempelajari kendali kapal perang biasa, jauh lebih mudah untuk mengendalikan kapal perang ekologis ini. 33 kapal perang Tianyi diam-diam melarikan diri dari kompartemen penyimpanan ruang dari kapal perang lapis baja Dapeng Perak, dan terbang ke arah armada ke-7. Selama penerbangan, secara bertahap mengangkat status hantunya. Setelah mereka pergi, Tang Wulin mengintegrasikan kekuatan mentalnya ke seluruh kapal perang, dan mengendalikan kapal perang Yinjia Dapeng untuk melewati zona pertahanan armada ke-7 dan terbang menuju Dragon Star. Duduk di posisi kontrol utama dari 33 kapal perang Tianyi, melihat armada ke-7 semakin dekat, Lan Xuanyu tanpa sadar menunjukkan senyuman di wajahnya. Kali ini dia kembali ke akademi, dia mengalami hampir semua hal baik. Alam terindah adalah kebangkitan ibu. Meski ingatannya belum pulih, dia bisa melihat bahwa ibunya berbeda dengan ayahnya. Nama-nama itu telah berubah secara diam-diam, dan diperkirakan hanya masalah waktu sebelum mereka bersama lagi. Apalagi sekarang, mereka hanya ada 2 di seluruh kapal perang Dapeng lapis baja perak. Tunggu apa lagi jika hubungan ini tidak memanas. Di saat yang sama, mereka juga memenangkan gelar Shrek Seven Monsters kali ini. Lan Xuanyu tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menjadi generasi baru dari Shrek Seven Monsters dengan begitu cepat, dan ini adalah sesuatu untuk semua siswa dari Shrek Academy. Itu adalah kemuliaan tertinggi. Ketika saya kembali kali ini, dengan orang tuanya, dia tidak tahu seberapa besar kepercayaan dirinya sebelumnya. Menghadapi Dragon Star yang akan datang dengan tampilan yang benar-benar baru. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus menerobos level dewa sebelum kembali ke bintang naga langit kali ini. Bekerja menuju impian Anda. Jika impian seseorang dapat terpenuhi, maka mungkin dia benar-benar dapat menciptakan prestasi yang belum dapat dicapai oleh dunia master jiwa selama ribuan tahun. Sekarang keluarga sudah tidak khawatir dengan masa depan, maka kita harus bekerja keras untuk maju. Tidak hanya Lan Xuanyu yang penuh percaya diri, mengapa teman-temannya tidak begitu? Pengalaman Dragon Star telah memungkinkan masing-masing dari mereka tumbuh dengan cepat. Ketika saya berada di bintang naga, perasaan itu tidak terlalu dalam, lagi pula, semua orang tumbuh. Tetapi setelah kembali ke Shrek kali ini, mereka menemukan betapa cepatnya mereka tumbuh. Antara lain, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak bisa kalah dari senior halaman dalam konfrontasi, yang mengejutkan semua orang. Ini benar termasuk para guru di halaman dalam. Tahukah Anda, 33 Tianyi mereka baru saja memasuki halaman dalam kurang dari setahun. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak pernah belajar dengan baik di halaman dalam. Itu sepenuhnya bergantung pada kemampuannya sendiri untuk berkultivasi. Manfaatnya secara alami berasal dari Tianlongxing, dan metode tempar tubuh yang diajarkan oleh Lan Xuanyu kepada semua orang benar-benar sangat berguna. Bahkan ketika tidak ada pemburu harta karun yang dapat mengubah energi, dengan bantuan banyak bos tanaman, energi yang dapat diserap setiap orang tidak sama dengan di planet asalnya. Ini sama dengan setiap orang yang mengambil buah kristal dari monster berjiwa 100.000 tahun. Oleh karena itu, meskipun tinggal di planet asalnya tidak lama, nyatanya semua orang sudah lama ingin kembali ke Dragon Star untuk terus berlatih. Sumber daya di Dragon Star terlalu melimpah. Mentalitas ini membuat mereka masing-masing penuh energi. Bagi kebanyakan dari mereka, ketika mereka pertama kali masuk akademi, belum lagi hal-hal yang bahkan tidak berani mereka anggap sebagai dewa, bahkan memasuki halaman dalam adalah impian terbesar mereka. Dan sekarang, mereka tidak hanya memasuki halaman dalam, tapi mereka juga berlatih dengan kecepatan saat ini, benar-benar bukan mimpi menjadi dewa. Jika Ye Moyong adalah pemimpin di hati generasi murid halaman dalam, kebanyakan orang mengaguminya. Kemudian, Lan Xuanyu sudah menjadi dewa di benak 33 orang Tianyi. Sikap mereka saat ini terhadap Lan Xuanyu bukan lagi hubungan antara teman sekelas dan pengawas kelas. Ini adalah penghormatan yang nyata, gagasan memperlakukannya sebagai inti dan kepala absolut. Setiap orang 100% dari persyaratan dan saran Lan Xuanyu dan tidak ada upaya untuk menerapkannya. 33 Tianyi sudah utuh, dan Lan Xuanyu memiliki hak mutlak untuk berbicara. Dengan dicabutnya status hantu, armada ke-7 telah menemukan kembali mereka.
Lan Xuanyu mengirim permintaan komunikasi. Segera, komunikasi terhubung, dan Letnan Jenderal Yan Xinghe muncul di depan Lan Xuanyu dengan wajah tersenyum. Kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, komandan ingin meminta militer untuk mendesakmu. Haha, Lan Xuanyu tertawa dan berkata, apakah komandan begitu terburu-buru? Bukankah kita tinggal di planet ini terlalu lama? Yan Xinghe berkata, Anda tidak bisa terburu-buru. Setiap kali Anda kembali dari Tianlongxing, hal-hal yang Anda bawa kembali terlalu penting. Menurut intelijen terbaru, Federasi telah menaikkan tingkat kerahasiaan Anda ke tingkat tertinggi. Pangkat militer Anda sementara saya tidak bisa memindahkannya, tetapi peringkat saudara Anda akan ditingkatkan satu level, yang telah disetujui. Selain itu, Anda sudah menjadi wakil komandan kapal perang Dragon 3 kami. Yang kedua setelah saya kira, setelah beberapa saat, kami akan mengakumulasi. Sekarang, paling lama 1 tahun, selama Anda masih menjadi tentara, pangkat Letnan Jenderal tidak akan melarikan diri. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan heran, apakah sangat mudah untuk meningkatkan pangkat militer? Bagaimana saya mendengar bahwa setelah mencapai tingkat umum, sulit untuk meningkatkan pangkat militer? Yan Xinghe berkata dalam hati, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Sekarang bukan hanya informasi dan sumber daya yang kamu bawa pulang yang penting. Yang paling penting adalah kamu. Yah, saya tidak banyak bicara dalam komunikasi. Banyak, agar tidak bocor. Cepat kembali, dan segera ambil kapal perang. Saat kamu kembali, ikuti aku untuk menemui komandan, dia ingin memberitahumu sesuatu. Petik 2. Baik, bab 1295, perubahan identitas. Di bawah bimbingan kapal perang penerima, Lan Xuanyu terkejut saat mengetahui bahwa 33 kapal perang Tianyi mereka tidak dipandu kembali ke kapal perang Dragon 3, tetapi langsung pergi ke kapal induk armada ke-7. Kapal induk besar membuka pintu masuknya di perut bagian bawah, dan 33 kapal perang Tianyi masuk, dan di bawah bimbingan kapal perang penerima, perlahan-lahan berhenti di area parkir kapal perang. Yan Xinghe juga berada di kapal induk, dan Lan Xuanyu melihatnya segera setelah dia turun dari kapal perang. Kenapa kamu juga di kapal induk? Bagaimana situasinya dengan kami? Apa kamu tidak perlu kembali ke Longshan? Lan Xuanyu bertanya pada Yan Xinghe dengan rasa ingin tahu. Yan Xinghe berkata, biarkan saudara-saudaramu turun untuk beristirahat dulu, dan kamu akan masuk ke dalam mobil bersamaku. Saat dia berkata, dia menarik Lan Xuanyu ke dalam mobilnya. Orang lain secara alami memiliki personel yang sesuai untuk dibimbing. Pintunya tertutup, mengisolasi semua yang ada di dalam mobil dari dunia luar. Kamu tidak akan bisa lagi mengabdi di bawahku. Tidak mungkin, inilah arti di atas. Tingkat kerahasiaan Anda saat ini terlalu tinggi. Semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Meski kamu masih memegang posisi sebagai wakil komandan kapal perang Dragon 3, kamu hanya perlu melapor kepada sang komandan. Semua informasi dan berita tentang Anda telah diblokir sepenuhnya sebelumnya. Saya akan menjadi kontak Anda, dan komandan akan menjadi objek laporan Anda. Lan Xuanyu sedikit tercengang, aku semakin merasa seperti menjadi mata-mata sekarang. Yan Xinghe berkata dengan sungguh-sungguh, ini juga untuk keselamatanmu. Mungkin ada mata-mata dari galaksi naga dan kuda di suatu tempat. Meskipun Anda menyamar sebagai wanita di Draco, Anda terlalu baik untuk dikenali. Selain itu, di armada ke-7 kita, kecuali jika keselamatan Anda terancam, Anda tidak boleh mengambil tindakan untuk menghindari pemaparan. Tidak hanya Anda, tetapi Bai Xiu memiliki tingkat kerahasiaan yang sama dengan Anda. Setelah Anda kembali, Anda harus menjelaskan padanya. Dimengerti, jawab Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh. Fore Xinghe berkata, kali ini kamu masih ingin membawa kalian semua 33 Tianyi untuk menyelinap masuk. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, iya. Dengan promosi posisiku di antara klan naga, aku sekarang memiliki otoritas yang lebih besar dari sebelumnya, dan aku dapat melakukan lebih banyak hal. Anda harus memahami pentingnya semua yang Anda lakukan. Federasi tidak mengkhawatirkanmu. Hanya saja suara-suara di dalam federasi tidak konsisten. Beberapa orang menyarankan agar kamu diawasi. Jadi, Lan Xuanyu mengerti dalam sekejap. Dia tidak marah karena ini. Dari akal sehat ini adalah situasi normal, dan mudah untuk salah tanpa pengawasan. Wajib, Lan Xuanyu bertanya pada Yan Xinghe. Yan Xinghe mengangguk dan berkata, itu benar. Sisi baiknya,
Kehadiran personel seperti itu sangat baik untuk akumulasi kredit Anda di masa depan, dan mereka dapat membuktikan kelebihan Anda. Kerugiannya jelas. Saya rasa mereka akan sedikit menahan Anda. Anda harus berhati-hati tentang ini. Tentu saja, tidak mungkin seseorang mengatakan hal-hal ini seperti Lan Xuanyu, tetapi Yan Xinghe berbeda. Dia memiliki hubungan dekat dengan Akademi Shrek, dan ini akan mengingatkan Lan Xuanyu secara pribadi. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, karena itu wajib, saya tidak bisa tidak setuju. Namun, itu tidak bisa menjadi, mereka, hanya bisa, dia. Paling banyak satu orang dapat menemani saya, dan dia harus mematuhi perintah dan arahan saya. Jika tidak, segera setelah dia mengganggu tindakan saya memiliki hak untuk mengambil tindakan militer terhadapnya. Bagaimanapun, dia telah memberikan kontribusi besar kepada federasi, dan kredit ini semua nyata. Apakah itu insiden Long Yuanjing atau informasi berharga yang diperoleh dari penyelaman ini, itu sangat penting. Jika satu orang lagi dikirim bersamanya, dia akan berbagi lebih banyak risiko eksposur, dan orang itu juga akan membatasi tindakannya. Tetapi hubungan di dalam federasi juga rumit, dan Lan Xuanyu tidak dapat memutuskan banyak hal. Sekarang persyaratan federasi telah diturunkan, itu pasti hasil dari berbagai negosiasi, tergantung bagaimana tanggapan Lan Xuanyu. Gerbong kereta telah mengirim mereka ke markas armada ke-7, yang juga disebut markas besar kapal induk. Setelah keluar dari mobil, Yan Xinghe berada di depan dan Lan Xuanyu di belakang, keduanya berjalan ke markas bersama. Markas besar tampak agak kosong, dan Lan Xuanyu tidak melihatnya sendirian. Baru setelah kantor komandan di dalam, Lan Xuanyu melihat Jenderal Bailing. Komandan, Lan Xuanyu memberi hormat. Jenderal Bailing tersenyum tipis dan berkata, kembalilah, duduklah. Melihat Lan Xuanyu, yang berpakaian bagus, pahlawan Sagami, dan temperamen halus, Jenderal Bailing tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam. Itu memang bakat terbaik yang dibudidayakan oleh Akademi Shrek. Baik itu toleransi atau kemampuan, pada usianya, dapat dikatakan tidak ada yang bisa menandingi. Lan Xuanyu dan Yan Xinghe duduk di hadapan Jenderal Bailing. Jenderal Bailing tersenyum dan berkata, ini semua milikku, aku akan berbicara tentang bisnis dulu. Pertama-tama, atas nama federasi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang tulus atas kontribusi Anda. Setiap kontribusi yang Anda berikan kepada federasi akan dicatat dalam daftar kredit. Terima kasih atas persetujuan federal. Lan Xuanyu berkata dengan tenang. Itu hanya pujian lisan, tidak ada hadiah substantif. Benar saja, Jenderal Bailing melanjutkan, federasi telah menghubungi Sekte Tang dan akan memberikan cukup logam tingkat dewa. Untuk menciptakan mesia tingkat dewa untuk Anda dan teman Anda, mata Lan Xuanyu berbinar ketika total 33 kata diucapkan. Logam tingkat dewa, ini tidak dapat diukur dengan uang. Karena logam tingkat dewa terlalu langka, di seluruh federasi, hanya ada sedikit pandai besi tingkat dewa. Apa yang bisa dilakukan logam tingkat dewa? Armor pertempuran dengan 4 karakter atau lebih terbuat dari logam tingkat dewa. Dengan level tempalan Xuanyu saat ini, dia tidak bisa menempa logam level dewa. Jika digunakan untuk membuat armor pertempuran, persyaratannya pasti akan lebih tinggi, dia perlu melelehkan logam tingkat dewa, dan dia perlu memadukan berbagai logam dengan karakteristik berbeda untuk menyelesaikan penempaan. Baca 23 volume sebelumnya. Logam tingkat dewa yang disediakan oleh federasi haruslah logam tingkat dewa yang relatif biasa, yaitu jenis yang telah ditempa oleh unsur petir, dan itu pasti logam tunggal. Tapi meski begitu, itu juga logam tingkat dewa. Yang disebut mesia tingkat dewa tidak semuanya terbuat dari logam tingkat dewa. Selama bagian dari bahan inti terbuat dari logam tingkat dewa dan memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul dari mesia tingkat hitam, itu dapat dikatakan sebagai mesia tingkat dewa. Mesia tingkat dewa yang seluruhnya terbuat dari logam tingkat dewa benar-benar sangat berharga, dan nilainya tak terukur. Federasi sangat murah hati, dan mengeluarkan 33 mesia logam tingkat dewa, yang merupakan angka astronomi. Melihat mata Lan Xuanyu bersinar, Jenderal Bailing tersenyum dan berkata, membangun mesia tingkat dewa untukmu, itu karena Anda telah membuat pencapaian luar biasa, dan itu juga untuk lebih memperkuat kekuatan Anda untuk memastikan keselamatan Anda. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya tanpa syarat. Petik 2. Kondisi apa? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jenderal Bailing meliriknya dalam-dalam dan berkata,
Syaratnya adalah jika kamu meninggalkan militer di masa depan, maka Mesya ini harus dikembalikan ke militer. Tentu saja, Sekte Tang berhak mengubah Mesya menjadi logam lagi. Untuk memastikan bahwa teknologi Anda tidak bocor. Bab 1296, Penghargaan Federal. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu tiba-tiba tersadar. Tidak heran jika federasi tiba-tiba menjadi begitu murah hati, ternyata federasi itu menunggu dirinya sendiri di sini. Mesya yang terbuat dari logam tingkat dewa tidak hanya untuk hadiah, tetapi yang lebih penting untuk mengikatnya. Seperangkat Mesya tingkat dewa yang terbuat dari logam tingkat dewa benar-benar berharga, dan untuk master jiwa, efektivitas tempur juga akan sangat ditingkatkan. Mesya tingkat dewa yang terbuat dari logam tingkat dewa sebanding dengan yang dimiliki klan naga atas. Efeknya bahkan lebih besar. Jangan lupa, Mesya Tianyi 33 Tianyi juga bisa diubah menjadi petarung untuk bertarung. Jika terbuat dari logam tingkat dewa, kekuatannya, daya dukungnya, dan kapasitasnya yang berlebihan akan sangat ditingkatkan. Dapat dikatakan bahwa tingkat mengemudi Lan Xuanyu, jika dia memiliki Mesya seperti itu, dia hampir bisa dikatakan sebagai salah satu pilot pesawat tempur paling kuat di federasi. Permintaan yang dibuat oleh federasi ini sebenarnya sama dengan mengatakan bahwa jika Anda tetap menjadi tentara, hal baik ini akan selalu digunakan oleh Anda. Itu hilang setelah meninggalkan tentara. Jadi, Anda akan selalu bertugas di ketentaraan. Menjadi anggota federasi secara langsung. Ini setara dengan bertarung melawan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Anda tahu, ada banyak pengecualian untuk Lan Xuanyu dan yang lainnya. Misalnya, sudah menjadi aturan tidak tertulis bahwa murid di halaman dalam Akademi Shrek tidak diperbolehkan memegang posisi penting di militer. Lan Xuanyu sekarang menjadi mayor jenderal, dan rekannya juga letnan kolonel dan kolonel. Ini jelas merupakan pengecualian. Meskipun mereka belum benar-benar belajar di halaman dalam, mereka juga murid di halaman dalam. Apalagi, Lan Xuanyu dan yang lainnya baru saja menjadi Shrek Seven Devils. Alasan yang mendorong federasi membuat pengecualian adalah karena tugas yang mereka lakukan sebelumnya terlalu baik. Ditambah dengan tidak tergantikannya menyelinap ke dalam identitas Dragon Star. Tidak ada yang tahu berapa lama Lan Xuanyu bisa bersembunyi, tapi tidak ada keraguan bahwa semakin lama dia bersembunyi, semakin efektif federasi melawan seluruh galaksi kuda naga. Apakah itu sumber daya atau informasi yang dibawa kembali, mereka sangat membantu. Misalnya, Lan Xuanyu mewariskan kembali kekuatan sebenarnya dari Ksatria Naga Bintang Naga, memungkinkan federasi segera menetapkan kebijakan tentang galaksi kuda naga. Jangan pernah menggunakan kekuatan pada galaksi kuda naga dengan mudah, jangan sampai galaksi kuda naga melompati tembok. Jika begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super ingin membakar semua giok dan batu, federasi tidak bisa menghentikan mereka. Kecuali armada luar angkasa, semua bintang administrasi mungkin akan mengalami kehancuran. Tentu saja, Draco dan Pegasus juga akan musnah di bawah tembakan artileri armada federal. Tapi ini pendekatan kalah-kalah. Ketika perang sebelumnya telah mengambil keuntungan dan Lan Xuanyu berhasil mengintai lagi, adalah yang paling menguntungkan bagi federasi untuk mengadopsi kebijakan kelembutan pada tingkat tertentu. Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu yang bersembunyi benar-benar luar biasa, dan kekuatan yang mereka tunjukkan di final kontes Shenglong mengejutkan federasi. Untuk sementara, pihak federal sama sekali tidak dapat menemukan cara untuk menggantikan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka menjadi tergantung pada latensi mereka. Sejak Lan Xuanyu dan yang lainnya mulai mengintai, perselisihan di dalam federasi tidak berhenti. Dan setiap kali Lan Xuanyu mengembalikan informasi dan sumber daya, argumen ini akan sedikit miring ke arahnya. Baru pada akhirnya federasi menetapkan kebijakan untuk merangkul Lan Xuanyu dan yang lainnya sebanyak mungkin. Bahkan jika mereka masih lebih condong ke Sekte Tang dan Akademi Shrek, mereka juga harus cukup diakui untuk federasi dan berkontribusi pada federasi. Oleh karena itu, kondisi yang dihadapi Lan Xuanyu sekarang semuanya diajukan setelah federasi tidak mengetahui berapa banyak lembaga think tank yang telah mempertimbangkan. 33 set mekanisme tingkat dewa benar-benar berdarah. Bahkan Sekte Tang tidak dapat menghasilkan begitu banyak logam tingkat dewa untuk sementara waktu. Federasi bersedia melakukan ini dan memberi Sekte Tang logam tingkat dewa untuk membangunnya untuk mereka. Ini memang sangat tulus. Saya mengerti. Lan Xuanyu mengangguk pada Jenderal Bai Ling. Jenderal Bai Ling tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu orang bijak, mengerti saja."
Ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu oleh federasi. Juga, pertanyaan tentang identitasmu sendiri. Di antara kamu 33 Tianyai, kamu adalah pemimpin mutlak. Di antara semua prestasi kali ini, Anda secara pribadi berkontribusi paling banyak. Ditambah dengan pentingnya mengintai Anda di atas Dragon Star, federasi memutuskan untuk menaikkan level Skyfighter Anda ke level 9. Petik 2. Apa? Tidak hanya Lan Xuanyu yang terkejut kali ini, Yan Xinghe di sampingnya tidak bisa membantu tetapi berseru. Petarung tingkat 9. Konsep apa itu? Pangkat tertinggi dari Departemen Doutian. Di seluruh federasi, hanya ada 3 petarung surga tingkat 9 sebelumnya. Siapa yang termasuk? Yang pertama dimasukkan adalah Poseidon Pavilion Master of Shrek Academy Kontemporer. Tak perlu dikatakan lagi 2 lainnya. Lan Xuanyu, seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun, memiliki status yang sama di federasi sebagai Master Pavilion Sagot. Ini tidak sesederhana kemuliaan, ini adalah otoritas yang mengerikan. Lan Xuanyu, sebagai pejuang surga tingkat 8, tahu sesuatu tentang ini. Petarung surga tingkat 9, itu pasti tingkat tertinggi dari federasi. Selain menjadi anggota tetap federasi, ia berhak memobilisasi armada luar angkasa untuk menjalankan misinya tanpa alasan apapun. Dengan kata lain, dalam keadaan khusus, Heaven Fighter level 9 memiliki otoritas lebih dari komandan federal. Hanya mereka yang memiliki status yang sangat mulia dan telah memberikan kontribusi besar di federasi yang memungkinkan. Meskipun Lan Xuanyu berpikir bahwa federasi telah membuat banyak pujian, dia tidak menyangka bahwa federasi akan memberinya petarung surga level 9 begitu cepat. Jika logam level dewa barusan memiliki beberapa batasan, maka level pejuang langit tingkat 9 ini adalah hadiah nyata. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu melebihi pahala dari jasa-jasanya. Jenderal Bailing menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum, jadi, meskipun pangkatmu masih mayor jenderal, tapi itu juga untuk menyembunyikan identitasmu. Dari level dan identitas yang sebenarnya, kamu sudah bisa duduk sejajar denganku. Pertarungan 9 level jika ya, Anda otomatis akan menjadi Wakil Menteri Departemen Doutian. Wakil Menteri Lan, Anda tidak perlu memberi hormat kepada saya di masa mendatang. Petik 2. Lan Xuanyu benar-benar terkejut, meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki perasaan buruk terhadap pemerintah federal, dia pasti tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki terlalu banyak perasaan baik. Karena dia selalu tahu bahwa pemerintah federal sengaja menekan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Penindasan semacam ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Jika bukan karena Sekte Tang dan Akademi Shrek terlalu kuat, saya khawatir penindasan ini akan menjadi lebih serius. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pemerintah federal akan memperlakukannya seperti ini. Ini membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya. Apakah ini pemerintah federal yang dia kenal? Petarung surga tingkat 9 benar-benar dunia yang terpisah dari tingkat 8. Ini setara dengan mencapai langit dalam satu langkah. Wakil Menteri Doutian, ini setingkat dengan Wakil Menteri Militer. Selain itu, bahkan Departemen Militer tidak dapat memesan Kementerian Doutian. Kementerian Doutian bertanggung jawab langsung kepada Majelis Federal, yang merupakan kekuatan penting yang membatasi militer. Hanya di Departemen Doutian, yang kuat dari organisasi dan sekte besar akan berkumpul. Sebagai wakil menteri, dia bisa mengatur sampai batas tertentu. Jenderal Bailing menyerahkan sebuah buklet dengan sampul tertutup kepada Lan Xuanyu, berkata, ini adalah pengenalan otoritasmu sebagai petarung surga tingkat 9. Ini dalam bentuk kertas. Tolong hancurkan setelah membacanya. Ada banyak rahasia Departemen Doutian yang terlibat. Petik 2. Lan Xuanyu mengambil buklet itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Federasi ingin saya menjadi petarung langit tingkat 9, apa persyaratannya? Jenderal Bailing tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada persyaratan. Ini adalah hadiah untukmu. Kontribusi luar biasa Anda untuk Federasi juga layak untuk hadiah ini. Secara umum, Skyfighter tingkat 9 itu seperti Dewa Laut. Selain kekuatan besar dari Master Pavilion, itu pasti akan diadakan, dan hanya mereka yang telah membuat prestasi penyelamatan untuk federasi yang dapat mengabdi. Dan insiden Long Yuanjing ditambah pengintaianmu pada dasarnya sama dengan keselamatan. Sejak federasi telah memberikannya, ambil saja. Kamu tahu, bahkan Master Sekte Tang, meskipun dia juga wakil menteri Departemen Doutian, dia hanya Doutian tingkat 8. Petik 2.
Bab 1297, Yuan Eng Wangjun. Lan Xuanyu tersenyum pahit, sejujurnya, hadiah ini membuatku merasa seperti duduk di atas peniti dan jarum. Jenderal Bailing tersenyum, dalam posisi saya secara alami tidak bisa berbicara terlalu banyak dengan Anda. Tetapi Anda adalah orang yang cerdas dan Anda harus memahami artinya. Oke, ini adalah kekuatan yang telah Anda peroleh. Selain kekuatan, tentu ada kewajiban. Kali ini, ada satu hal lagi yang sulit kamu tangani. Petik 2. Ketika dia datang, Lan Xuanyu menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, kamu berkata. Jenderal Bailing berkata, justru karena latensi Anda terlalu penting untuk seluruh federasi. Oleh karena itu, federasi mengusulkan pengawasan. Untuk latensi Anda, diperlukan pengawasan dan catatan tertentu. Ini wajib. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda memiliki pendapat, Anda juga dapat langsung mengirimkannya ke federasi. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, saya setuju dengan pengawasan, tapi saya harap hanya ada satu pengawas. Karena saya tidak bisa mengurus terlalu banyak orang pada saat yang sama. Terus terang, pengawasan pun sulit dilakukan dari jarak dekat. Karena saya He Xiu tidak bisa memiliki teman di sisinya. Dia hanya bisa diatur di kota untuk mendapatkan beberapa informasi. Tapi tanpa aku, dia hanya bisa mendapatkan informasi dari media tanpa aku. Petik 2. Jenderal Bailing berkata, Anda dapat yakin bahwa karena Anda adalah orang yang dikirim oleh federasi, Anda memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri. Meskipun Anda tidak dapat menyelinap ke planet seperti yang Anda lakukan, jika Anda telah memasuki planet ini, seharusnya tidak ada masalah dengan kemampuan perlindungan diri. Adapun jumlah orang yang Anda sebutkan, saya akan pergi ke militer untuk berperang untuk Anda. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, oke. Saya yakin personel yang dikirim oleh federasi akan membantu kita. Mata Jenderal Bailing bergerak sedikit. Dia menatap Lan Xuanyu dan tidak bermaksud untuk menolak. Dia merasakan hal yang sama seperti Yan Xinghe sebelumnya, dan evaluasinya terhadap pemuda ini jauh lebih tinggi. Jenderal Bailing berkata, mengenai identitas Anda, sekarang ini adalah rahasia utama federasi. Oleh karena itu, Anda juga harus memperhatikan kerahasiaan. Beberapa hal yang sangat rahasia, bahkan anggota tim Anda tidak dapat dikatakan. Sama seperti Anda sekarang di level 9 itulah identitas petarung surga. Petik 2. Oke, Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kapan pengawas bisa diputuskan? Saya berharap untuk kembali ke Dragon Star secepat mungkin. Semakin lama Anda pergi, semakin besar kemungkinan terungkap. Jenderal Bailing berkata tanpa ragu-ragu, saya mengerti ini, jadi saya tidak terburu-buru untuk mendapatkan Anda kembali. Dalam satu hari, akan ada keputusan. Kapal induk armada ke-7 membuka area terpisah untuk 33 Tianyi di area istirahat bagi mereka untuk beristirahat. Area ini diubah menjadi area terkontrol, dan orang lain tidak diperbolehkan masuk. Kembali ke tempat istirahat, Lan Xuanyu tidak berlatih lagi. Risiko Light and Dark Gatley Body Tempering terlalu besar. Dia membutuhkan lingkungan yang cukup tenang dan energi yang besar sebagai bantuan. Ini hanya bisa dicoba setelah kembali ke Dragon Star. Saya tidak tahu bagaimana Dragon Power Hall yang didedikasikan untuknya sekarang sedang dibangun. Jika sudah dibangun, itu yang terbaik. Aula kekuatan naga eksklusif harus dapat berkomunikasi langsung dengan alam naga, dan menyerap lebih banyak kekuatan naga untuk berlatih dengan Xiu. Efisiensi federasi kali ini sangat tinggi, dan hanya butuh setengah hari untuk mengambil keputusan. Setuju dengan pendapat Lan Xuanyu, hanya satu supervisor yang dikirim untuk menemaninya. Namun, supervisor diharuskan kembali ke armada ke-7 setiap bulan untuk melapor ke federasi. Tentu, Lan Xuanyu tidak memiliki pendapat tentang ini, dan tentu saja semakin sedikit pengawas, semakin baik. Setelah pengawas dikonfirmasi, mereka dapat bersiap untuk kembali ke Dragon Star. Markas Armada ke-7. Lan Xuanyu melihat Jenderal Bailing lagi, dan kali ini, selain Jenderal Bailing dan Yan Xinghe, ada satu orang lagi. Ketika Lan Xuanyu melihat ini, dia tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Itu karena orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dirinya sendiri berbeda dari yang dia bayangkan. Halo, saya Tentara Yuan Eng Wang. Dari sudut pandang senioritas, Hui harus memanggil saya kakak ipar. Mengenakan seragam militer dengan pangkat mayor jenderal di pundaknya, dia terlihat hanya berusia 26 atau 7 tahun. Pria yang tersenyum itu memberi hormat militer kepada Lan Xuanyu.
Melihat pria di depannya, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa penampilan pria di depannya sangat mirip dengan Yuan Enhui. Apalagi penampilan wanitanya saat dulu laki-laki dan perempuan hampir mirip 7 atau ke-8. Kurang kekanak-kanakan, pesona yang lebih dewasa. Rambut panjang bergelombang besar berwarna merah anggur tersampir di belakangnya, sampai ke pinggul. Mata merah jambu itu lembut dan bergerak. Jika bukan karena seragam militer yang menunjukkan identitasnya, dia akan lebih terlihat seperti gadis fashion. Di mana baut tentara, lebih penting lagi, ini masih seorang mayor jenderal, sama seperti dirinya. Seorang jenderal berusia 20-an, yang tidak bisa diputuskan di belakang panggung, pasti ada sesuatu yang mengejutkan. Apalagi darah orang ini masih berasal dari keluarga Yuanen, yaitu, keluarga kera besar Titan, kakak ipar Yuan Enhui. Apakah dia bertugas di tentara federal dan menjadi perwira senior? Keluarga kera besar Titan jelas merupakan salah satu keluarga teratas di federasi hari ini, selain jumlah orang yang relatif kecil, orang-orang luar biasa muncul tanpa henti, dan hubungan dengan akademi dan sekte Tang sangat baik. Markas keluarga berada di tepi Danau Dewa Laut di kota Shrek. Guru akademi Shrek juga berasal dari keluarga mereka. Orang ini tidak akan dianggap wanita hanya dengan melihat namanya saja. Karena itu adalah saudara ipar Yuan Enhui, itu seharusnya adalah adik perempuan ayahnya. Halo, Lan Xuanyu membalas hormat militer. Yuan Enguangjun tersenyum dan berkata, yakinlah, dalam proses menjalankan tugas, saya pasti tidak akan merepotkan Anda. Saya tidak akan mempertanyakan keputusan Anda. Saya hanya memakai mata dan telinga, bukan mulut. Terima kasih atas dukunganmu, kata Lan Xuanyu dengan tenang. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi keputusan federal. Federasi mengizinkan anggota keluarga Titan untuk mengawasi dirinya sendiri. Secara relatif, itu pasti lebih mudah bagi dirinya sendiri dan tim untuk menerimanya. Bagaimanapun, dia juga terkait dengan anggota penting tim. Dan yang satu ini tampaknya milik Eki yang sangat tinggi semacam itu. Kamu sopan, maka sebentar saya akan memperkenalkan diri. Ini juga akan memudahkan kerjasama kita ke depannya, kata Yuan Enguangjun sambil tersenyum. Saya anggota Balai Perang Federasi. Saat ini saya adalah Dewa Perang ke-18 di Balai Perang. 9 cincin tingkat 97 bertajuk Douluo. Jiwa saya adalah roh mutan dan unik. Saya dinamai Titan Dragon oleh keluarga. Karena milik saya, ibuku memiliki jiwa bela diri naga sungguhan. Jiwa bela diriku adalah transformasi dari kera raksasa-raksasa dan naga sungguhan. Jadi ini istimewa. Federasi menganggap bahwa master jiwa dengan darah naga lebih cenderung menyelinap di bawah kedokmu, jadi saya dikirim ke sini. Petik 2. Seni bela diri yang unik. Mata Lan Xuanyu bergerak. Ayah angkatnya, Lan Xiang, menghususkan diri dalam studi makhluk roh kuno, dan tentu saja dia sangat jelas tentang keunikannya. Apakah keunikan itu? Garis keturunan Dewa Naganya adalah keunikan. Memang tidak sesederhana hanya ada satu di dunia saat ini, tapi hanya ada satu yang seperti itu dalam sejarah, dan disebut unik. Dengan kata lain, roh bela diri naga Titan dari mantan tentara Enguang ini adalah roh bela diri khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum tercatat dalam sejarah federasi. Tapi, apa sih Titanosaurus itu? Satu-satunya jiwa bela diri, dari keluarga Titan, Dewa Perang ke-18 di Dewa Perang, dan masih sangat muda. Terlepas dari kekuatan, status, atau statusnya, supervisor di depannya dapat dikatakan sebagai pemimpin di antara generasi muda federasi. Federasi benar-benar dipilih dengan cermat. Yuan Enguangjun tersenyum dan berkata, awalnya, kali ini federasi berencana mengirim satu tim dari kami untuk menemani Anda ke Dragon Star. Tetapi mengingat saran Anda dan komandan, diputuskan bahwa hanya saya yang akan menemani Anda. Oke, jika Anda tidak memiliki persiapan apapun, kami akan berangkat. Lan Xuanyu mengangguk. Bab 1298, Halo Saudari. Pemahaman yang lebih perlu dipahami setelah kontak, bukan sekarang, tetapi setidaknya dari situasi saat ini, supervisor ini relatif mudah diterima. Oke, karena kalian sudah mengenal satu sama lain. Ayo cepat dan berangkat. Jika perlu, Armada ke-7 akan bekerja sama dengan tindakan kalian kapan saja. Jenderal Bailing berkata dengan suara yang dalam. Lan Xuanyu dan Yuan Enguangjun memberi hormat militer kepadanya, dan Jenderal Bailing membalas hormat militer. Yuan Enguangjun meninggalkan markas bersama Lan Xuanyu,
Lan Xuanyu berjalan di depan, dan dia mengikuti di belakang. Saat itulah matanya menunjukkan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan keterkejutan Lan Xuanyu pada situasinya, dia sebenarnya lebih tertarik pada Lan Xuanyu. Menurut data, pria ini baru berusia 19 tahun. Skyfighter level 8, Mayor Jenderal, dan salah satu generasi baru Shrek 7 Monsters di Shrek Academy baru saja diumumkan. Ini hanya sekarang diketahui oleh tingkat federal teratas. Karena dia ingin menjadi supervisor, dia tahu banyak tentang situasi Lan Xuanyu dan situasi Tian Longxing. Tentara Yuan Engwang mampu menjadi jenderal besar dan dewa perang ke-18 pada usia 27 tahun. Bakat bisa dibayangkan, dia selalu percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat resume Lan Xuanyu, terutama pahala yang dibuat untuk federasi, dia masih merasa sangat luar biasa. Melihatnya hari ini membuatnya merasa lebih mendalam. Yang pertama masih muda, Lan Xuanyu masih terlalu muda. Dia tinggi dan lurus, dan dengan penampilan tampan itu, dia tidak bisa menemukan sesuatu yang salah dengan Yuan Engwangjun, yang terbiasa melihat talenta muda. Meskipun dia tidak terlalu tua, dia sangat terkendali dan mendalam. Tidak ada sedikitpun ketidaksabaran yang dimiliki anak muda, dan selalu ada senyuman di wajahnya. Di hadapan diri saya sendiri, supervisor, saya dapat memperlakukannya dengan hati yang normal, dan saya tidak dapat melihat apakah saya menerima atau menolak diri saya sendiri. Ada dua tugas utama yang diberikan federasi kepada tentara Yuan Engwang. Satu adalah mengawasi Lan Xuanyu dan rekan-rekannya serta mencatat apa yang mereka lakukan. Yang lain juga berharap dia bisa menjadi pengintai lain, dari sudut pandangnya, untuk mendapatkan lebih banyak data milik Galaksi Draco dan Dragon Horse. Sebagai bukti dari informasi yang dibawa kembali Lan Xuanyu. Karena itu, misinya kali ini bisa dikatakan sebagai tanggung jawab yang berat. Apalagi dia punya misi potensial yang bahkan lebih spesial. Di pihak federal, saya berharap dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan Lan Xuanyu secara pribadi dan mencoba memenangkan hati orang ini sebanyak mungkin. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan terlalu jelas, Yuan Engwangjun masih bisa melihat makna yang dalam di dalamnya dari mata atasan langsungnya. Untuk dapat mencapai posisi seperti itu di usianya, dia telah bersentuhan dengan dan menghadapi banyak situasi. Dia secara alami tahu apa yang dia lakukan. Setelah menerima tugas pengawasan ini, dia juga secara khusus menanyakan tentang Lan Xuanyu dari keluarganya. Evaluasi yang diterima sangat bagus, jika memungkinkan, keluarga berharap dia bisa berkembang lebih jauh dengan Lan Xuanyu. Dalam hal ini, tentara Yuan Engwang semula membubarkannya. Dia berusia 27 tahun ini, dan menghabiskan 27 tahun dalam berbagai kultivasi, pengalaman, dan tugas. Dia memiliki jiwa bela diri Titan Dragon yang unik, dan dibudidayakan oleh keluarga sebagai wali. Sebagai penjaga, itu adalah eksistensi yang bisa memiliki status yang setara dengan patriark. Patriark dari keluarga Titan haruslah pemilik dari roh bela diri kera besar Titan. Jadi dia tidak bisa menjadi patriark, tetapi roh bela diri naga Titannya diakui sebagai eksistensi yang kuat. Keluarga menaruh harapan besar padanya. Dia juga memiliki tujuan yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri. Saya berharap bisa menyentuh dunia yang belum pernah disentuh keluarga sebelumnya. Karena itu, tidak banyak yang memikirkan pria dan wanita. Berdasarkan penampilannya, orang-orang yang mengejarnya secara alami sombong, tetapi kebanyakan dari mereka berinisiatif untuk mundur. Alasan mundurnya sederhana, dia sangat baik. Tidak ada yang bisa mengikutinya. Tetapi ketika dia membaca informasi Lan Xuanyu dan diam-diam diatur untuk tugas ini, perasaan pertamanya adalah mencibir. Seorang anak yang kurang dari 20 tahun, haruskah saya membiarkan saya mendekatinya secara proaktif? Dia masih basah. Namun, ketika dia benar-benar melihat Lan Xuanyu hari ini, pikiran di hatinya sepertinya membeku. Meskipun dia tidak pernah mengakui bahwa dia mengendalikan wajah, dia lebih memperhatikan kekuatan dan kekuatan batinnya. Namun, ketika dia melihat Lan Xuanyu, dia tiba-tiba merasa bahwa jika wajahnya memiliki wajah yang tampan, sebenarnya hal-hal lain sepertinya tidak begitu penting. Pada saat ini, Yuan Engwangjun tiba-tiba merasakan kegelapan di depan matanya, dan dia tidak tahu kapan, dia sudah mendekati di belakang Lan Xuanyu, dan buru-buru berhenti. Lan Xuanyu berbalik dan berkata, "Jenderal Yuanen, jika perlu, kamu bisa kembali dan mengemas barang-barangmu. Sampai jumpa di perhentian ke-8. Ah, tidak perlu. Aku tidak punya apa-apa untuk dibersihkan.
Aku bisa pergi kapan saja. Aku akan pergi bersamamu dan melihat pasanganmu dulu. Selain itu, kamu tidak harus bersikap sopan, meskipun kita berdua jenderal besar. Tapi kamu berada di level 8. Heaven Fighter, saya hanya Heaven Fighter tingkat 6. Panggil saja nama saya. Panggil saya Yuanen. Nama Guangjun, saya tidak begitu menyukainya. Awalnya, orang tua saya ingin saya menjadi anak laki-laki. Jadi sebelumnya saya memutuskan nama ini, kata Yuan Guangjun sambil tersenyum. Pada saat ini, hanya dia dan Lan Xuanyu, keduanya berjarak kurang dari 1 meter, dan dia dapat dengan jelas melihat mata indah dan bulu mata panjang Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, saya khawatir ini tidak terlalu baik. Anda adalah saudara perempuan Hui Hui, yang dianggap sebagai kakak saya. Bagaimana saya bisa menelepon Anda secara langsung? Mulut Yuan Guangjun bergerak-gerak, anak ini. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, mulai sekarang, semua orang dan aku akan memanggilmu kakak ipar dengan Hui Hui. Setelah berbicara, dia terus berbalik dan berjalan ke depan. Yuan Guangjun berhenti di tempatnya, melihat punggung Lan Xuanyu, mengepalkan tinjunya dengan gigi terkatup, dan kemudian mengikuti. Dia dapat dikirim oleh federasi, dan sebagai pengawas dari tindakan penting seperti itu, kemampuannya dalam semua aspek secara alami adalah pilihan terbaik. Bagaimana mungkin mudah menjadi dewa perang ke-18 pada usia 20? Dia sudah sepenuhnya menyadari pada saat ini bahwa Lan Xuanyu tidak bagus. Meski hanya sebuah judul sederhana, ia memiliki banyak tujuan. Pembagian generasi telah membuka jarak antara mereka dan diri mereka sendiri. Dan sapaan bergaya penatua telah membawa hubungan satu sama lain lebih dekat dari level lain. Sebagai tetua kami, Anda mengawasi kami, apakah Anda masih akan mengadu kami? Saya khawatir ini bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan tugas ini. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang dipikirkan Yuan Guangjun sekarang, tapi dia sangat mengagumi federasi di dalam hatinya. Tidak diragukan lagi, federasi mengirimkan kandidat yang relatif terbaik. Seorang anggota keluarga Titan yang memiliki hubungan dekat dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang adalah seorang wanita yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota pentingnya dan relatif mudah dihubungi. Semua aspek bahkan bisa digambarkan sebagai tanpa celah. Namun, semakin Anda melakukan ini, semakin Anda harus berhati-hati, seperti kata pepatah. Dan ada rahasia tertentu yang tidak boleh dia beritahu. Dalam perjalanan pulang, Lan Xuanyu sudah memberitahu rekan-rekannya untuk bersiap-siap. Kapal perang 33 Tianyi sudah siap, dan semua orang menaiki kapal perang di bawah pengangkutan gerbong kereta api khusus, dan ditarik oleh kapal pemandu kapal induk dan kembali keluar angkasa. Ini adalah pertama kalinya pasukan Yuan Guang datang ke kapal perang milik Sekte Tang. Ketika dia mengikuti Lan Xuanyu di kapal perang, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling, merasa sedikit aneh. Kapal perang Tangmen sangat berbeda dari kapal perang bergaya federal, dan perbedaannya cukup besar dalam hal metode operasi dan tata letak internal. Secara relatif, ini jauh lebih sederhana. Semua aspek kendali jelas disederhanakan. Di kapal perang, hanya ada 33 orang termasuk Lan Xuanyu dan pohon tua itu. Tidak ada orang lain. Bab 1299, Selamat datang saudari. Semua makhluk roh tumbuhan secara alami berada di cincin takdir, dan sekarang cincin takdir ada di tangan pohon tua. Sebelum pergi mengambil pasukan pengawas, Lan Xuanyu telah mengkomunikasikan beberapa strategi penanggulangan dengan lelaki tua itu dan rekan-rekannya. Jadi saya tidak khawatir Yuan Guangjun akan melihatnya. Kapal perang memasuki kondisi jelajah, mode hantu diaktifkan, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Draco. Lan Xuanyu bertepuk tangan saat ini, memfokuskan perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Lepaskan helm kendali utama di kepalanya. Ayo kembali ke Dragon Star lagi, kali ini ada tamu yang menemani. God of War ke-18 dari Federation Wars Temple, Senior Yuan Guang Army. Mari kita sambut, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Pimpin dan beri tepuk tangan. Semua orang benar-benar telah melihat Yuan Guangjun sejak lama, dan menebak asal-usulnya, tetapi bagaimanapun juga, dia sangat cantik, yang masih menarik perhatian semua orang, terutama pria di 33 Tianyi, yang bahkan lebih penasaran. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, Yuan Guangjun memiliki identitas khusus. Kamu seharusnya memperhatikan nama belakangnya. Itu benar, dia adalah saudara ipar Hui Hui. Tidak ada orang luar di sini. Kita semua akan mengikuti sama seperti Hui Hui,
tidak masalah memanggil kakak senior, dan itu juga akan terlihat lebih penuh kasih sayang. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tidak bisa menahan tawa. Kolektif itu dengan lantang berkata, "Halo, adikku." Sudut-sudut mulut Yuan Engwangjun bergerak-gerak, bahkan Yuan Enhuihui memandangnya dengan rasa ingin tahu, meskipun itu kerabat, nyatanya Yuan Enhuihui sudah beberapa kali melihat Yuan Enhuihui sejak dia masih kecil, tidak banyak. Yuan Engwangjun 10 tahun lebih tua darinya. Dengan lintasan pertumbuhan yang berbeda, dan mampu memiliki prestasi yang luar biasa, wajar untuk mengabdikan dirinya pada kultivasi, dan dia jarang terlihat dalam keluarga. "Halo semuanya, saya tentara Yuan Engwang. Sebenarnya, gelar saudara ipar tidak perlu. Anda bisa memanggil saya dengan nama. Kita semua bisa berbicara tentang satu sama lain. Dan saya tidak jauh lebih tua dari Anda. Kali ini, yang utama adalah sikap mengikuti pembelajaran, dan pada saat yang sama sebagai penyampai pesan. Keluarga Titan kita sendiri juga baik-baik saja dengan akademi dan sekte Tang. Jadi semua orang dapat yakin bahwa saya bukan tipe orang yang menjual teman untuk kepentingan federasi." Sambil berbicara, Yuan Engwangjun melambai kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya. Ini sangat jujur, dan bahkan kata-kata seperti pengkhianatan digunakan. Begitu pernyataan ini keluar, reaksi pertama Lan Xuanyu adalah bahwa federasi mengirim orang ini untuk datang. "Saya khawatir pengawasannya masih yang kedua, dan yang lebih penting adalah menang. Jika demikian, akan jauh lebih baik secara relatif, setidaknya tidak akan menyebabkan terlalu banyak kendala pada tindakan setiap orang." Kecuali Lan Xuanyu sendiri, hampir tidak ada yang tahu apa tujuan utamanya di Tianlongsing, bahkan Bai Xiu pun tidak sepenuhnya jelas. Tentu, tidak ada yang terkendali adalah situasi terbaik. Inilah yang paling ingin dilihat Lan Xuanyu. Apalagi kakak iparnya ini sangat pintar. Tutup hubungan satu sama lain sekaligus. Namun, Lan Xuanyu masih berkata, "Saudari, jangan sopan. Kamu benar, kita semua adalah milik kita sendiri. Tetapi karena ini, generasi ini tidak dapat dikacaukan. Jika tidak, bukankah itu tidak menghormati Hui-Hui? Mari kita panggil Anda saudara ipar, jadi lebih baik." Petik 2. Yuan Engwangjun memelototi Lan Xuanyu, tetapi tidak bisa menyangkal kata-katanya, "Apapun yang Anda inginkan, Anda baik-baik saja." Lan Xuanyu tersenyum dan mengangguk padanya, lalu memakai helm kendali utama lagi dan mengabaikan yang ini. Yuan Engwangjun duduk di pojok sendirian, melihat berbagai perlengkapan kapal perang. Dia pernah bertugas di ketentaraan dan cukup akrab dengan kapal perang. Meskipun perbedaan antara kapal perang Tangmen dan kapal perang Federasi tidak kecil, namun dengan pengalamannya, setelah beberapa saat, dia masih dapat mengenali sebagian besar fungsi kapal perang tersebut. Semakin dia memeriksanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dikagumi oleh teknologi Sekte Tang. Teknologi Tangmen sangat maju, sistem operasi yang nyaman dan efektif, lihat berbagai parameter penerbangan di layar utama. Saya tidak tahu seberapa kuat dari kapal serang meteor biasa. Ini hanya terlihat dalam bidang penglihatan saat ini. Dia tahu cukup banyak tentang informasi tentang 33 Tianyi. Beberapa dari federasi, dan beberapa dari keluarga. Ini adalah satu-satunya kelas luar sekolah Akademi Shrek yang seluruh kelasnya telah diterima di sekolah dalam. Bahkan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi sebagai pemimpin regu, Lan Xuanyu, yang kini menjadi sayap pertama dari 33 Tianyi, bisa dikatakan memiliki bakat yang mutlak. Apakah itu kekuatan pribadi atau kemampuan kepemimpinan, itu adalah pilihan terbaik. Dari sorot matanya dari orang lain, Yuan Engwangjun mengerti bahwa tim ini sepenuhnya milik Lan Xuanyu. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Meskipun semua orang menatapnya dengan mata damai, itu adalah tampilan yang sangat meyakinkan. Bahkan beberapa orang masih memiliki kekaguman di mata mereka. Pesona kepribadian semacam ini tidak bisa dicapai hanya dengan penampilan. Dia juga ingin melihat dengan matanya sendiri betapa bagusnya Lan Xuanyu ini. Kapal perang 33 Tianyi terbang dengan mantap setelah beberapa saat peningkatan, pemangkasan, dan promosi. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, terutama dalam mode hantu, efek siluman lebih baik. Ini adalah perlindungan terbaik bagi mereka. Dari armada ke-7 ke Bintang Naga, tidak butuh waktu lama, 2 hari kemudian, Bintang Naga sudah terlihat. Suara Lan Xuanyu terdengar, seluruh kapal siap untuk memulai mode diam. Mulai sekarang,
Kami akan meninggalkan 2 orang yang bertanggung jawab atas kapal perang kapan saja, sehingga kami dapat merespons kapan saja. Zuohan, kali ini Anda tinggal, Anda dan Lao Bing. Itu berputar setiap setengah bulan, dan itu juga membawa kembali berita tentang pertemuan kami dan beberapa sumber. Petik 2. Bos, bisakah aku tidak tinggal bersamanya? Ding Zuohan berkata tanpa daya. Lan Xuanyu memandangnya, dan kemudian ke Bing Tianliang yang memandang dengan acuh tak acuh di sampingnya, dan berkata, apa? Kalian berdua memiliki konflik. Ding Zuohan berkata, bukan itu masalahnya. Hanya, bisakah kau menjadikanku seorang gadis? Tidak melelahkan bekerja dengan pria dan wanita. Lan Xuanyu berkata dengan marah, yang lainnya baik-baik saja, Anda. Tidak, mulut Ding Zuohan bergerak-gerak, bos, apakah Anda tidak percaya pada karakter saya? Bing Tianliang berkata, apakah Anda memiliki karakter manusia? Jangan menghina 2 kata ini. Jangan khawatir, bos, saya akan merawatnya dengan baik. Lan Xuanyu mengabaikan mata kesal Ding Zuohan, itu saja. Yang lain siap untuk berangkat. Sambil berbicara, dia menoleh ke tentara Yuan Engwang dan berkata, kakak, apakah kamu dilengkapi dengan baju besi? Tolong bawa baju besi itu bersama kami nanti. Oke, 2 hari kemudian, Yuan Engwangjun juga menerima takdirnya, jadi kakak ipar seharusnya menjadi kakak ipar. Setelah 2 hari observasi, semua orang di 33 Tianyi berjalan dengan tertib. Jelas mereka baru saja masuk militer, namun nampaknya mereka tidak hanya penuh emosi dan tidak ada rasa tegang, tapi mereka juga sepertinya sangat menantikan aksi ini. Tahukah Anda, ini adalah tindakan berbahaya untuk menyelinap ke belakang musuh. Begitu ditemukan, hidup dalam bahaya. Menjaga orang-orang untuk menjaga kapal perang adalah keputusan Lan Xuanyu setelah pertimbangan yang cermat, tentu saja, dia juga berharap semua temannya akan mengikuti Dragon Star untuk berlatih. Namun, bagian belakang harus stabil. Ada orang yang menjaga kapal perang, dan jika mereka perlu mengungsi dalam bahaya, kapal perang dapat pergi untuk menerima dan mendukung. Pada saat yang sama, di kapal perang, Lan Xuanyu juga meninggalkan beberapa senjata tabu dari gudang senjata tabu Tangmen. Hal-hal ini membutuhkan manipulasi manusia. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukan mereka yang tertinggal. Sebelum pergi, dia meninggalkan Bing Tianliang dan Ding Zuohan dengan beberapa buah kehidupan langka yang dia bawa dari akademi untuk menambah energi kehidupan yang cukup untuk kultivasi mereka. Bagaimanapun, setiap orang bergiliran bertugas. Saat mereka tiba di Dragon Star lain kali, miringkan lebih sering saat melembutkan tubuh mereka. Bab 1300, Draco Akrab. Palka terbuka dengan tenang, dan Mesya terbang ke angkasa tanpa suara. Kemampuan ilusi pemburu harta karun telah dirilis, menutupi semua orang di dalamnya. Lan Xuanyu secara mengejutkan menemukan bahwa Mesya asli tentara Engwang adalah Mesya merah dengan ketinggian hanya 6 meter. Mesya tingkat dewa. Begitu lawan memasuki Mesya level dewa, dia tidak khawatir tentang kecepatan lagi. 31 anggota dari 33 Skywings semuanya cacat saat mengendarai Mesya Skywing, sementara pohon tua memasuki lingkaran takdir, bersama dengan makhluk roh tumbuhan, dan dibawa oleh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memberi perintah, 31 pesawat tempur Tianyi dan Mesya tingkat dewa melesat keluar, langsung menuju Tianlongxing. Ini adalah pertama kalinya Yuan Engwangjun mengamati planet ini dari dekat, dan perasaan pertamanya adalah ia besar. Planet ini jelas jauh lebih besar dari bintang induknya. Kemudian ada energi yang kaya dan berlimpah. Sebelum memasuki atmosfer, ia sudah merasakan betapa penuhnya energi yang terkandung di planet ini. Setelah Master Jiwa memasuki tingkat judul Douluo, pemahamannya tentang alam akan semakin mendalam, terutama perubahan hukum. Oleh karena itu, perasaannya berasal dari aspek bahwa planet di depannya jelas lebih tinggi dari bintang Douluo. Dia mengikuti 33 orang Tianyi, mengamati pesawat di depan mereka berbaris rapi, dan ada pelindung halo yang aneh di sekitar mereka. Ini jelas alasan mengapa mereka tidak ditemukan. Halo ini datang dari arah petarung pertama, yaitu Lan Xuanyu. Menurut data, Lan Xuanyu ini masih menjadi pilot super, Dewa Super 58. Di seluruh federasi, pilot pesawat tempur bisa masuk dalam 100 besar, yang sangat menakutkan. Dia juga anggota militer, jadi dia tahu lebih banyak tentang apa arti Super God 58. Dalam hal pilot pesawat tempur, Yuan Engwangjun juga telah bekerja keras, tetapi dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak mungkin dia masuk 1000 teratas.
Apalagi 100. 1100 adalah dunia yang terpisah. Kurangi daya, pelan-pelan. Suara Lan Xuanyu datang dari komunikator. Tentara Yuan Engwang dengan cepat mengendalikan mesyanya dan mengikuti petarung Tianyi di depan untuk mengurangi kecepatannya, dan perlahan mendekati atmosfer di bawah. Lingkaran ilusi di sekitar mereka menjadi lebih kuat, dan pada saat berikutnya, mereka mulai menembus ke atmosfer. Halo secara efektif menyembunyikan gesekan antara atmosfer dan mereka, memungkinkan mereka untuk menyelinap masuk dengan tenang. Kecepatannya tidak cepat, tetapi sangat stabil. Ini adalah cara nyata mereka menyelinap. Ini adalah kemampuan yang mirip dengan ilusi. Tetapi itu bukan ilusi murni, ada berbagai transformasi energi, sehingga permukaan atmosfer terasa tidak ada perubahan energi, sehingga alat pendeteksi dan radar tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Ini sungguh luar biasa. Yuan Engwang Jun diam-diam kaget. Pantas saja Lan Xuanyu bisa menuntun orang untuk menyelinap ke Dragon Star. Kemampuan ini bisa dikatakan unik di seluruh federasi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak bisa melakukannya. Tidak masalah bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa untuk dapat berteleportasi ke bintang naga melalui kekuatan luar angkasa, tapi itu pasti akan menyebabkan fluktuasi spasial yang kuat. Fluktuasi seperti itu, terutama transfer spasial melalui atmosfer, pasti akan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik Draco. Tidak ada keberuntungan sama sekali. Memasuki atmosfer, Lan Xuanyu juga merasa lega, dan menginstruksikan tentara Yuan Engwang untuk menindaklanjutinya setelah mengidentifikasi arah. Dia terbang menuju ke arah kota Hongleong. Pada saat yang sama, dia juga menyalakan komunikator dan menghubungi Liang Pu. Dia perlu berkomunikasi dengan Liang Pu terlebih dahulu untuk melihat apakah ada situasi berbahaya di sana. Komunikasi dengan cepat terhubung, dan suara Liang Pu datang dari sisi lain. Liang Pu, bagaimana keadaan rumah selama kita tidak ada? Tanya Lan Xuanyu. Liang Pu berkata, makanan di rumah seperti awan. Lan Xuanyu menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Ini adalah tanda rahasia yang dia tinggalkan. Liang Pu dikendalikan oleh kekuatan mentalnya. Jika ditemukan, begitu kontrol mental diangkat, respons stres ini seperti jawaban hipnotis, tentu saja tidak akan ada. Jika dia bisa menjawab seperti ini, berarti seharusnya tidak ada masalah besar di rumah. Apakah bangsawan datang untuk menanyakan tentang itu? Lan Xuanyu bertanya. Liang Pu berkata, Huang Yuanlong datang untuk menanyakan tentang cederamu beberapa kali. Aku berkata kamu telah mundur. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Dia pergi tanpa mengganggu kamu. Dia datang sehari sebelum kemarin dan berkata Aula Longli Anda hampir selesai. Tetapi upacara pembukaan hanya dapat dilakukan setelah Anda pulih. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa setelah retret Anda selesai, saya akan memberitahu dia secepat mungkin. Petik 2. Baiklah, begitu. Aku akan mengakhiri retret nanti. Setelah komunikasi singkat dengan Liang Pu, Lan Xuanyu terkejut saat mengetahui bahwa selama dia pergi, tidak hanya kota Hongleong, tetapi seluruh bintang naga langit tampak sangat tenang. Tidak ada fermentasi setelah kontes Tanglong, tentu saja reputasinya sebagai putri naga emas cukup kuat. Sehingga status keluarga kerajaan pun ikut naik. Huang Yuanlong dan putranya tampaknya sangat sibuk, dan status kota Hongleong jelas meningkat. Bahkan jumlah pedagangnya pun bertambah. Toko mineral Lan Xuanyu jauh lebih baik. Ada perawatan kerajaan, dan beberapa datang ke sini secara khusus. Liang Pu juga sangat sibuk sekarang. Semuanya bergerak ke arah yang baik. Hal yang paling memuaskan bagi Lan Xuanyu adalah Aula Longli akan segera selesai. Aula kekuatan naga ini didedikasikan untuknya, kekuatan naga yang dapat ditransmisikan secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan aula kekuatan naga di kota Hongleong. Kaisar Doj pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun, dia memiliki kontrak 1000 tahun. Apalagi, sebagai juara dari Dragon Racing Contest, ia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi Dragon Knight di masa depan, dan investasinya pasti tidak sedikit. Di pinggiran kota Hongleong, Lan Xuanyu membebaskan Su Lao, yang dilakukan di depan tentara Yuan Engwang. Pohon tua tetap di luar, siap untuk bertemu kita kapan saja. Nanti kita akan memasuki kota Hongleong. Kota Hongleong adalah salah satu dari 12 kota utama bintang naga. Tolong jangan tinggalkan aku dalam jarak 100 meter. Terlihat seperti ini. Aku akan mengirimmu ke kediamanmu dulu, lalu Siu-Siu dan aku akan kembali ke kediaman kita di kota Hongleong. Semua orang akan bersembunyi dulu.
Hui Hui akan menjelaskan kepadamu hal-hal spesifiknya. Petik 2. Yuan Eng Wangjun memandang Lan Xuanyu masih menghormatinya, menjelaskan kepadanya untuk pertama kali, dan mengangguk puas. Dia benar-benar tertarik dengan semua yang ada di sini sekarang. Sungguh energi kehidupan yang kaya. Budidaya di tempat ini pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini mungkin lebih kuat dari energi kehidupan di Akademi Shrek, bukan? Dia dibesarkan di tepi Danau Poseidon, dan dia memiliki kesadaran akan energi kehidupan. Setelah memasuki atmosfer bintang naga, dia sudah dalam keadaan sangat terkejut. Saya tidak akan berbicara tentang sumber daya lain di sini, hanya kekuatan energi kehidupan yang dapat dikatakan satu-satunya hal yang dia lihat dalam hidupnya. Sangat berharga untuk datang kali ini. Sekaligus sebagai pembuka mata, manfaat berlatih di tempat seperti itu harus terlihat jelas bagi diri Anda sendiri. Setelah dia menetap dan mengembalikan cincin takdir kepadanya, Lan Xuanyu kembali memasuki kota Hong Leong bersama teman-temannya. Orang tua itu terus berakar dan bertunas. Dia adalah orang yang berharap untuk segera kembali. Di sini, dia diremajakan untuk kedua kalinya, dan energi kehidupan yang kaya di sini membuatnya tidak ingin pergi sama sekali. Seekor makhluk jiwa nabati dilepaskan olehnya dari lingkaran takdir. Beberapa dari makhluk jiwa nabati ini telah datang, dan sebagian lagi tidak. Pohon tua dibagi menurut satu ke satu atau satu ke dua. Tumbuhan baru jiwa binatang dipimpin oleh tumbuhan jiwa binatang dari masa lalu, dan kemudian berangkat dari hutan, dengan cepat tersebar di sekitar, mencari tempat tinggal dan praktek. Ke-33 Tianyis dibawa pergi oleh Lan Xuanyu kali ini. Akomodasi telah diatur. Selain itu, bagi mereka semua telah mengambil Tiancai di bawah tingkat 100.000 tahun, dan terus meningkat, dan yang lebih penting, ini adalah latihan tempur tubuh. Secara alami, latihan penempaan tubuh membutuhkan bantuan Lan Xuanyu. Secara keseluruhan, akan lebih mudah bagi Lan Xuanyu untuk membantu semua orang dalam kultivasi.